Apa kabar Della Puspita? Sejak melangsungkan resepsi pernikahan dengan Joki Fernando 8 Agustus lalu, wanita cantik penuh kontroversi itu mulai jarang muncul di layar kaca. Tapi ketika ditemui cek dan dicek belum lama ini, pasangan pengantin baru itu tampak diselimuti keceriaan. Bagaimana rasanya menikah dengan seorang mahasiswa? Apakah selama ini Della yang harus menanggung seluruh biaya hidup mereka sehari-hari? Maklumlah, hingga kini Joki masih tercatat sebagai Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyaksikan berbagai berita terbaru dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek di akhir pekan yang menyenangkan ini. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Duel maut finalis Indonesian Idol Joy dan Delon di babak Grand Final akan disiarkan langsung RCTI dari Istora Senayan Jakarta nanti malam. Ikuti persiapan mereka. Meskipun menikah dengan pria yang masih berstatus mahasiswa, Della Puspita mengaku kehidupan ekonomi mereka tetap lancar. Setelah absen dari dunia rekaman, Nafa Urbah kembali berusaha menunjukkan eksistensinya sebagai penyanyi rekaman. Dua finalis Indonesian Idol Joy dan Delon bertekad untuk tampil maksimal dalam pertarungan mereka di Grand Final Indonesian Idol yang akan disiarkan langsung oleh RCTI dari Istora Senayan Jakarta nanti malam. Bagaimanakah persiapan mereka berdua? Kita simak liputannya berikut ini. Pemirsa, tak pelak lagi nanti malam dua finalis Indonesian Idol, Joy dan Delon, bakal bertarung keras untuk memperebutkan gelar juara di babak Grand Final. Acara tersebut akan disiarkan langsung RCTI dari Istora Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Inilah salah satu rangkaian konser penting dari rangkaian show spektakuler yang digelar sejak Juni lalu. Joy dan Delon telah berhasil menyisihkan 9 finalis lainnya. Tidak heran jika untuk tampil dalam show nanti malam, berbagai persiapan sudah dilakukan oleh mereka. Dari latihan vokal sampai persiapan kostum yang akan mereka kenakan di atas panggung. Malam ini Joy akan pakai kostum rancangan dari perancang busana yang sangat terkenal yaitu Mas Aji Notonegoro. Aku seneng banget bisa pakai baju rancangan Mas Aji. Ada 3 lagu yang akan Joy nyanyiin dan juga ada 3 baju yang akan Joy pakai. Lagu pertama Joy akan pakai baju warna hitam. Lagu kedua Joy akan pakai baju warna orange. Dan lagu ketiga Joy akan pakai baju warna, dibilang warna krem atau salem, pokoknya bagus lah. Penampilan pertama bukan untukku, aku pakai kostumnya berwarna jas, berwarna seperti coklat abu-abu gitu. Yang kedua Invisible dari Clay Aiken, itu aku nyanyi pakai baju putih. Yang ketiga itu aku memakai baju warna kalau nggak salah polkadot itu yang Karena Cinta, Glenn Fredly. Bagaimana perasaan mereka yang akan tampil memasuki babak akhir setelah 3 bulan bertarung di show spektakuler? Joy nggak terlalu pikirin nervousnya, gugupnya, enggak. Yang penting Joy tenang, relax. Yang pasti berdoa dulu sebelum tampil malam ini. Sepertinya sih aku akan memikirkan bahwa ini bukan kompetisi lagi. Sejak 11 besar masuk Indonesian Idol, kita sesama finalis sudah menang dari berbagai ribuan orang. Tapi di sini saya mau mikirkan bagaimana menyukseskan konser pada malam hari ini. Berbeda dengan sebelumnya dalam show nanti malam, Joy dan Delon masing-masing akan tampil membawakan 3 buah lagu. 1 lagu dari album baru, 1 pilihan juri, dan 1 lagu pilihan sendiri yang digelar selama ajang Indonesian Idol. Penting kenalinlah lagu yang akan Joy bawakan tuh dengan baik sehingga Joy nanti bisa menyanyi dengan gaya yang enak, orang juga suka. Keluarkan secara all out. Lazimnya sebuah pertandingan tentu akan ada yang menang dan kalah. Bagaimana keduanya menghadapi kenyataan yang sebentar lagi bakal terjadi? Yang penting Joy relax aja, Joy nggak mikirin oh fansnya Delon banyak, tapi yang penting Joy konsentrasi dengan penampilan Joy aja. Tidak ada yang unggul, mungkin unggul, tapi nggak tahu deh, itu 50-50 semua. Kalau misalkan dia unggul dikit, dia menang. Yang penting aku dapat menampilkan terbaik, itu aja. Selain Joy dan Delon, show nanti malam juga menjadi istimewa karena akan hadir para finalis yang sudah tersisih sebelumnya, yakni Andika, Suci, Winda,
Karen, Bona, Lucky, Michael, Helena, dan Nania. Mereka akan tampil menyemarakan malam grand final yang dipastikan bakal dipadati para penonton dari berbagai kota. Bagaimana perasaan 9 mantan finalis lain soal penampilan mereka nanti malam? Seneng banget, sekalian reuni juga kita bercanda-bercanda lagi kayak dulu. Akhirnya kita tampil lagi di 11. Apakah mereka memiliki pesan khusus untuk dua rekan mereka yang akan maju ke babak grand final? Kita dukung dua-duanya karena ya kita dari awal bareng-bareng. Kita tahu kerja keras dan upayanya itu seperti apa untuk sampai di puncak. Menurut aku sih mereka berdua punya kans yang sama untuk bisa menang. Namun tampaknya kita harus sedikit bersabar karena pengumuman pemenang ajang pencarian idola bertaraf internasional ini baru akan dilakukan minggu mendatang. Hal itu berbeda dengan acara sebelumnya di mana para pemenang atau yang tersisih bisa diketahui 1 jam setelah penampilan para finalis. Siapa di antara dua finalis ini yang bakal jadi juara? Kita tunggu pengumumannya di show spektakuler terakhir yang akan digelar Sabtu 4 September mendatang dari Istora Senayan, Jakarta. Pemirsa, Anda tentu tidak ingin ketinggalan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia selebriti kita. Berikut ini tim Cek Tanda Cek telah mempersiapkan sebuah liputan hangat, ringan, dan menarik khusus untuk Anda. Apa kabar Della Puspita? Sejak melangsungkan resepsi pernikahan dengan Joki Fernando 8 Agustus lalu, wanita cantik penuh kontroversi itu mulai jarang muncul di layar kaca. Tapi ketika ditemui Cek dan Dicek belum lama ini, pasangan pengantin baru itu tampak diselimuti keceriaan. Bagaimana rasanya menikah dengan seorang mahasiswa? Apakah selama ini Della yang harus menanggung seluruh biaya hidup mereka sehari-hari? Maklumlah, hingga kini Joki masih tercatat sebagai mahasiswa semester 5 Universitas Indonesia. Inilah pernyataan Della. Awalnya pertemuan saya dengan Joki juga keadaannya seperti ini gitu loh. Kalaupun kita menikah kan hanya status, gimana pun juga dia tetap jadi kepala keluarga di keluarga mini ini gitu. Walaupun kondisinya sekarang saya yang kerja, dia kuliah, toh saya tidak menghidupin dia, tetap saya menghidupi diri saya sendiri. Untuk masalah keuangan toh dia mikirin sendiri dari orang tuanya gitu. Jadi nggak ada istilah saya kerja jadi saya harus ngidupin dia tuh enggak gitu. Dia tetap ngasih saya nafkah gitu dari orang tuanya mungkin ya. Tetap setiap bulan dia ngasih saya, walaupun jumlahnya nggak seberapa, tapi ya dia tetap memenuhi kewajiban dia gitu sebagai seorang suami. Bagaimana perasaan Joki sebagai suami seorang selebriti sementara ia belum bekerja? Emang idealnya suami yang cari uang ya. Ya, tapi emang orang kan beda ya. Jadi mungkin kan mungkin sekarang dia yang kerja, mungkin saya yang kuliah mungkin ya. Tapi kan dia kan ada masanya, apalagi kan seorang artis mungkin ya. Kan ada naik turunnya mungkin, dan dia juga nggak mungkin selamanya pengen seperti ini gitu. Dia karena emang sekarang banyak rezeki, dia terima rezekinya itu gitu. Jadi siapa tahu nanti kan pengennya istirahat juga kan, kamu kan capek juga. Dari mana Joki harus memberikan nafkah lahir kepada Della? Kan di ajaran Islam saya tuh dikasih tahu sama sebelum menikah itu kan kalau ada talak-talaknya ya. Jadi kalau suami nggak memberi nafkah selama 3 bulan kan kena talak 1 atau berapa gitu. Jadi kan sebagai syarat aja ya, mungkin kasih berapa gitu. Ya itu kan syaratnya syaratnya pernikahannya kalau nggak salah ya. Saya tanya sama Pak Ulama atau Ustadz namanya ya. Ya, jadi ya mereka bilang walaupun ya nggak seberapa untuk bagi dia mungkin kan, tapi ya itu kewajiban gitu. Berapa besar uang yang harus diberikan Joki kepada Della setiap bulan? Sedikit lah, sedikit. Malu saya ngomongnya juga. Sebagai artis tentu Della kerap sibuk untuk urusan syuting. Apakah Della masih punya waktu membantu Joki dengan urusan kuliahnya? Mungkin dalam hal ngasih support aja kali ya. Kalau hal-hal yang lebih serius menyangkut hal-hal yang sensitif soal pelajaran aku enggak, karena nggak berpengalaman. Kuliah aja nggak lulus. Aduh tolong. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang baru saja dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Setelah 2 tahun absen dari dunia rekaman, penyanyi sekaligus bintang sinetron Nafa Urbah kemarin siang mengumumkan rencana peluncuran albumnya yang ke-10.
Malam harinya Nafa Urbah menggelar show di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan untuk menandai akan diluncurkannya album tersebut. Namun penyanyi yang di awal karirnya disebut-sebut sebagai reinkarnasi Nika Ardila itu tidak berharap banyak dengan penjualan album terbarunya. Kalau udah diterima di masyarakat juga udah terima kasih banget.